الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini musim banyak orang ngasih-ngasih, apalagi musim-musim coblosan-coblosan ini banyak orang ngasih-ngasih. Ya, banyak orang baik mendadak, banyak orang dadakan menjadi orang baik, ya toh. Yang dulunya nggak pernah datang sekarang datang. Ini ada yang tanya, apa bedanya sodakoh, hibah, dan hadiah? Dan yang ketiga riswah. Yang keempat riswah. Apa riswah? Suap. Jadi bedanya hibah, sodakoh, hadiah, dan riswah atau suap. Karena kita ini sering kalau dikasih sama orang itu langsung ngomong, ini apa? Hadiah. Ini apa? Sodako. Apa bedanya? Kan mirip-mirip. Hibah, sodako, hadiah, tambah satu lagi namanya riswah. Apa? Riswah. Riswah itu artinya adalah suap atau sogok. Dulu saya di Lirboyo pernah ngaji kitab ini, namanya Hasyata Qulyubi wa Umairah, atau kalau di Lirboyo namanya kitab Al-Mahali. Itu dikatakan al-hibah antamlik bila iwadin. Hibah itu artinya memberikan kepemilikan kepada orang lain. Gampanglah, kita ngasih kepada orang lain tanpa minta imbal balik, itu namanya hibah. Contoh, gak ada tujuan apa-apa pokoknya. Contoh, saya ngasih kepada Mas Comel, ini Mas Comel saya kasih, namanya hibah. Karena saya gak minta barang saya ditukar dengan apapun. Tapi kalau saya ini Mas Comel, saya kasih yang namanya tempe, tapi kamu bayar 5.000, kan namanya membeli. Tapi kalau saya ngasih tanpa imbal balik, tanpa tujuan yang jelas, namanya hibah. Hibah itu atamlik bila iwat, pemberian atau memberikan hak kepada orang lain tanpa minta ganti rugi, tanpa minta barter apapun, itu namanya hibah. Lah hibah akhirnya dibagi dua. Ini perhatikan. Fa in malaka muhtajan li sawabil akhirah fasodakotun. Kalau ngasihnya karena tujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat, namanya sodakoh. Jadi hibah bernilai sodakoh. Contoh, saya ngasih kepada Adit, ini Dit, saya kasih Dit 200.000 biar untuk sangu saya di akhirat. Nah gitu ya, untuk sangu saya di akhirat. Berarti tujuannya adalah muhtajan li sawabil akhirat, yaitu dengan tujuan dia itu hajatnya, keinginannya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Lah sodakoh itu ada dua, ada sodakoh yang mungkote, ada sodakoh yang jariah. Sodakoh yang terputus, contoh saya sodakoh sama kamu, ini tolong kamu makan ini nasi, ya setelah dimakan selesai, saya dapat pahala di akhirat. Tapi ada sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu sodakoh yang pahalanya selalu mengalir dan orangnya itu akan terus dapat pahala walaupun dia sudah meninggal. Kalau orang taunya kan sodakoh masjid, masjidnya masih ada, orangnya meninggal tetap dapat pahala. Sebenarnya sedekah jariah itu enggak harus seperti itu. Contoh, sampean buat sumur, juga sedekah jariah. Sampean buat sumurnya masih ada. Kalau dulu di Arab mungkin sumur, kalau di sini sudah enggak ada orang mau ngambil sumur, ya toh? Mungkin sampean ngebor air, sampean ngebor air, terus dikasih sanyonya dibayari tiap bulan, sampean punya uang, titipan sama orang, tolong sanyo ini siapapun boleh make airnya. Nah ini namanya juga sedekah jariah. Atau sampean di daerahnya siapa yang sulit air di sini, yang rumahnya gunung, Ropik, di daerahnya Ropik sulit air,
Iya bener ini. Dayanya Ropik ini sulit air ini, jangkang ini, sulit sekali air. Kemudian saya mengalirkan air ke sana. Itu namanya juga sedekah jariyah. Kenapa? Kalau saya meninggal selama air itu masih dipakai, itu tetap akan dapat pahala. Sama dengan pesantren ini sekarang kan bangun terus kan, pesantren kan nggak ada berhentinya bangun. Terus sekarang ini alhamdulillah banyak dari pengikut-pengikut dari fanspage-nya Gus Dewa menjawab ini, terus dia beramal. Setiap amalnya walaupun 100, 200, 300, 1000, 2000, selama masih dipakai kamu ngaji kayak gini, tetap dia dapat pahala. Bayangkan ini apa namanya ini? Batako ini satu ini, ketojui, didudui sama si soleh ini satu ngaji, walaupun agak medem-medem ngantuk-ngantuk kayak gini, ya toh? Bayangkan berapa orang, berapa tahun, berapa yang sudah meninggal dia tetap dapat pahala karena ditempati ngaji. Ya saya bayangkan. Makanya kenapa kok pesantren ini sudah saya proklamirkan mulai awal. Pokoknya yang di dalam pondok saya nggak mau daripada bantuan daripada pemerintah, saya nggak mau. Pokoknya saya nggak mau. Yang di dalam pesantren. Kalau lembaga kan nggak mungkin. SMP, SMA-nya itu masih bisa pemerintah ngasih. Tapi kalau yang di dalam pondok nggak mau. Eman-eman. Karena sekali ini keramik satu ini dipakai, bayangkan santri pondok putri ngaji tiap hari, ya toh, ngapalkan Quran, berapa pahala yang mereka dapat setiap hari ketika dia membantu hal-hal yang bersifat jariyah. Ya makanya saya sudah ngomong, kok ada yang kesini Gus, ini pondoknya saya carikan bantuan, gak usah bantuan, sak jalan-jalannya siapa yang mau nyumbang silahkan, biar pahalanya terus mengalir, ya toh. Nah itu sodakoh. Kalau sodakoh tujuannya untuk apa tadi? Apa? Muhtajan li sawabil akhirat. Karena keinginannya adalah untuk mendapatkan pahala di akhirat. Namanya fasodakotun. Kalau fa inna qalahu ila makanil mauhub lahu ikraman lahu fahadiyatun. Kalau tujuannya bukan akhirat tapi tujuannya untuk memuliakan, namanya hadiah. Contoh, saya dikasih santri, seumpama si Comel ngasih sarung saya BHS. Loh, apa tujuan kamu Comel? Anu Gus, hadiah untuk jenengan. Itu artinya ikraman lahu, karena untuk memuliakan. Ada santri ngasih ke gurunya. Kalau di pondok-pondok pesantren biasanya ada istilah BHS. Apa BHS? Barang hasil sowanan. Ya, kamu punya anak, kamu dikasih. Contoh gini loh ya, anak kamu, kalau kamu dapat juara 1, nanti kamu saya kasih uang. Namanya apa? Hadiah. Karena memuliakan, karena pengen menjunjung, memuliakan, itu namanya hadiah. Kamu ngasih orang tua kamu dengan tujuan pengen memuliakan orang tua, itu namanya juga hadiah. Makanya dikatakan fakulun minas sodakoh wal hadiah hibatun. Maka sodakoh dan hadiah itu bagian daripada hibah. Karena hibah itu kan ngasih tanpa minta imbal balik. Kalau tanpa imbal balik tujuannya ingin akhirat, maka namanya sodak. Apa namanya? Sodakoh. Tapi kalau tujuannya ikraman, memuliakan, namanya hadiah. Lah yang terakhir ini yang agak repot. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah riswah. Ya tulisan ini. Riswah. Apa riswah? Riswah itu artinya adalah suap. Suap itu dikasihkan bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya adalah satu di antara dua ini. Apa tujuannya? Kamu tulis. Tujuannya suap adalah ibtalu haqqin au tahqiqu batilin. Yaitu adalah untuk membatalkan kebenaran atau untuk memperkuat kebatilan. Contoh ini, coba, ini perhatikan ini. Saya salah. Agar kesalahan saya tidak dihukum, saya ngasih
berarti kan tujuannya untuk menghilangkan kebatilan. Atau saya salah, agar kesalahan saya nggak diapa-apakan, saya ngasih uang, tujuannya tahqiqu batilin, memperkuat kesalahan. Lah ini terjadi. Sekarang ini sudah mulai musim apa? Musim apa? Pil-pilan. Apa? Pil-pilan, coblos-coblosan. Ayo, coblos saya, tak kasih uang 200.000. Oh, terlalu banyak lah. 100.000. Kalau yang nyoblos saya 100.000 nih, coblos saya. Tujuannya kan berarti untuk mengalahkan yang lain biar demokrasi tidak berjalan dengan baik. Itu namanya monai politik uang. Sehingga contoh ini nyalonkan semua 1, 2, 3, 4, nyalonkan semua 4-4-nya ini. Kalau si Soleh ngasih saya, berarti kan tujuannya saya si Soleh agar saya nyoblos si Soleh. Berarti kan tidak lagi milih saya sudah bukan karena lihat akhlaknya, bukan karena lihat ini, tapi karena milihnya saya karena tujuannya untuk hal itu. Lah ini guru saya kemarin pernah nulis status begini. Kalau sudah musim politik, dulu orang suap itu takut-takut, nggak kelihatan. Sekarang orang nyuap sudah kelihatan semakin nyata, nggak ada takut-takutnya, malah diperlihatkan. Nah ini sebenarnya kalau boleh usul ke PBNU ini adalah usulan fikih peradaban. Bagaimana fikih peradaban ini bisa berubah. Pokoknya kalau sudah malah ono istilah apa rek? Tongket, bukan tong kosong, tongket itu apa? Tongket itu jalan kalau oleh seket. Kalau oleh seket berarti dicoblos. Kalau nggak dapat seket berarti nggak dicoblos. Kemarin ada yang tanya sama saya, Gus, kalau sekarang calonnya baik, Gus, yang 4 baik, yang 4 jelek, yang 1 baik, apakah boleh kita menerima uangnya yang 1 itu? Jawab, malah nggak boleh. Tapi dia niatnya sodakoh, katanya, Gus, saya niat sodakoh sama kamu. Sekarang saya tanya, kalau dia nggak nyalonkan sodakoh nggak? Kan orang sekarang kan gitu ngomongannya, ini uang sodakoh dari calon ini, kita terima aja, ini katanya sodakoh. Saya tanya, andai kan dia gak nyalonkan, ngasih uang apa enggak? Ini kayak gini sudah mulai males mau nerangkan orang-orang ini ya. Yonda Gus, ya kalau dia nyalonkan aja ngasih, berarti kan ngasihnya karena ada udang di balik rempeyek, ada udang di balik batu, sehingga tidak mungkin diarahkan sodakoh, tidak mungkin diarahkan hadiah. Kalau orangnya tiga-tiganya jelek, yang 1 yang baik, karena ulama mengatakan untuk mengambil haknya dia boleh ngasih, tapi yang nerima ini loh tetap gak boleh. Kamu cari yang nerima itu gak boleh. Jadi malah kita yang nerima itu gak ada, mau orangnya jelek mau orangnya baik gak boleh nerima. Yang ngasih kadang malah boleh. Seumpama 4 orang nakal semua, yang 1 baik. Kalau ini masyarakat dipimpin 4 orang akan rusak. Tapi kalau dipimpin 1 ini akan baik. Dia merebutkan kepemimpinan dalam rangka ngajung masyarakat, metepak masyarakat. Untuk biar masyarakat semakin baik, boleh dia ngasih karena masyarakatnya sudah error semua mungkin. Tapi yang nerima masyarakat ini tetap tidak boleh. Makanya kalau saya ya wis sekarang sama semua, calon semuanya sama. Makanya wis ojo diterima. Saya didatangi salah satu calon itu, Gus, saya gak usah sodako-sodakon Mas. Kalau sampai sudah jadi nggak apa-apa sodako. Kalau sudah jadi sodako, no Pak Tinggi toh, Pak Tinggi, Gus ini, ndak usah ngasih ke saya masih nyalon, masih antara sampean ngasih saya ini berarti kan tujuannya biar saya nyoblos. Saya nggak mikir kayak gitu. Kalau kamu sudah jadi, nggak apa-apa. Lah kok bener, no Pak Tinggi belum jadi. Terus akhirnya setelah jadi langsung telepon saya, Gus, jenengan janjinya kalau saya sudah jadi jenengan akan mau saya undang. Ada calon ngundang saya kan kapan beberapa hari saya nggak mau karena ini wahem.
akan disangka yang macam-macam. Kalau sudah jadi nggak apa-apa undangan saya. Akhirnya dia jadi, dilantik, belum dilantik, diumumkan kalau jadi langsung tasyakuran telepon. Gus, jenengan janjinya kalau sudah jadi jenengan akan mau saya undang. Yes, akhirnya saya mau karena sudah jadi. Kalau dia ngasih berarti kan tujuannya bukan saya untuk nyoblos lagi. Tapi kalau sekarang kamu dikasih, nggak mungkin. Albi dikasih 50.000, tujuannya ngasih apa, Bi? Biar dicucu, biar dicoblos. Ya pas yang dicoblos lakean. Ya kalau yang dicoblos, nah iki repot toh. Makanya ya hati-hati di akhir zaman. Jangan gampang ngomong ini sodakoh, ini hibah, ini hadiah. Tapi lihat dulu tujuannya. Kalau tujuannya memang karena untuk ibtalu haqqin au tahqiqi batilin, itu namanya bukan sedekah, bukan hadiah, bukan hibah, tapi namanya adalah apa? Rishwah atau suap. Dari sini bisa kita pahami bahwa pemberian-pemberian yang kita terima harus lebih hati-hati karena tanggung jawabnya bukan dunia, tapi tanggung jawabnya dunia akhirat. Semoga kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang baik, tidak baik, hal-hal yang buruk, dan apapun yang masuk dalam perut kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang halal dan thayyiban. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengumuman yang pertama, yang belum bayar imtihan segera bayar. Waktunya kurang beberapa hari. Ingat-ingat, syaratnya orang cari ilmu itu bulghatin. Apa pek ropek, apa bulghatin bahasa Inggrisnya pek? Mana sih ropek sih? Apa bahasa Inggrisnya pek? Biaya itu apa bahasa Inggris?